wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di kajian rutin, kajian Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Dan tema kita pada pagi hari ini kita akan melanjutkan, yaitu Amul Huzn, tahun kesedihan dan dakwah Nabi di Taif, ya. Mudah-mudahan tema kita pada pagi hari ini menjadi motivasi untuk kita semua di dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan mengkaji sirah nabawiyah ini kita semakin mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, dan harapan kita adalah kita layak mendapatkan syafaat dari beliau sehingga di surga nanti kita bisa bertetangga dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi dan semoga duduknya kita di sini saat ini dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, sebelum saya menyampaikan tentang tema bagaimana dakwah Nabi di Taif, saya ingin menyampaikan dulu bahwa setelah peristiwa Amul Muqatta'ah, ya, itu artinya tahun pemboikotan, di mana Nabi yang mulia diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan tidak hanya Nabi dan kaum muslimin, Pak, tetapi keluarga dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ini kabilahnya Nabi gitu, ya, yang punya pengaruh di Mekah dan di Jazirah Arab. Sudah saya sampaikan tema ini, hanya sedikit mengulang, mengingatkan saja. 3 tahun mereka diboikot. Jadi kalau muslimin diboikot kayak sekarang di Gaza, ya, itu kita nggak aneh. Memang di antara cara mereka di dalam menghadang dakwah itu di antaranya al-muqatta'ah, pemboikotan. Nah, jadi muslimin sekarang di Gaza itu luar biasa. Diboikot sekian lama, Pak, sampai sekarang dari mana-mana. Sudah puluhan tahun, tetapi di sana Allah tampakkan tanda-tanda kebesarannya. Darat, laut, udara diboikot, itu nggak boleh kemana-mana. Dan kecil tidak besar Gaza itu. Ini kemarin Sadarifin, Sadadang itu ke Hebron, Kal Khalil namanya, ya. Jadi yang kemarin, Pak, saya belum beruntung. Saya yang mendampingi jamaah. Jadi 2 orang pendamping ini qadarullah tidak boleh masuk. Itulah Yahudi, ya, bukan Yahudi kalau nggak begitu, ya. Masya Allah, ya. Jadi kemarin yang jadi pembimbing itu Sadadang, Sadarifin ini. Masya Allah, ya. Saya menanti di perbatasan.
Alhamdulillah ala kulli hal ya, biasalah. Tidak masuk, tidak masuk, tidak masuk lagi. Alhamdulillah ala kulli hal, itu yang terbaik ya. Ini harusnya katanya Ustaz Arif ini cerita sini, Ustaz Dadang ya. Ustaz, saya sekarang harusnya saya hanya moderator saja di sini. Ya. Juga ada ibu ya di belakang ya, Ibu Nazir, alhamdulillah. Ada Ibu Teti, nggak ada? Ibu tidak hadir ya, baik. Itu dekat sekali itu. Dari Al-Khalil itu dekat ke Gaza, itu dekat. Cuman memang Gaza tidak boleh di blokade ya. Dan dipasang benteng terpanjang itu, Pak. Benteng terpanjang, benteng yang paling canggih itu. Setiap sekian ratus meter itu dijaga oleh orang-orang Yahudi itu bawa senjata. Jadi nggak bisa mereka masuk ke wilayah Al-Quds, nggak boleh, dikurung mereka itu. Ya dulu juga sama gitu. Nah maka dampak dari pemboikotan itulah yang menghantarkan wafatnya dua orang yang paling berpengaruh, yang besar perannya. Yang pertama siapa? Abu Thalib. Yang kedua Khadijah. Wafatnya Abu Thalib ini memberikan dampak yang luar biasa. Yang disusul kemudian oleh wafatnya Khadijah. Berurutan itu. Ya, selang beberapa bulan saja. Nah, ada yang menarik. Ketika menjelang wafat Abu Thalib ini salah seorang paman Nabi yang mendapati kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan beliau itu terdepan membela Rasulullah sekian lama, Pak, sampai peristiwa ini nih. Setelah peristiwa pemboikotan lalu beliau wafat. Kata Ibnu Hisham dalam sirahnya itu, beliau menyampaikan wafatnya Abu Thalib di usia 80 tahun lebih. Jadi sudah lumayan sepuh juga ya. Untuk ukuran umat beliau gitu ya. Kan umat yang sebelumnya panjang-panjang usianya, Pak. Itu di Quran ada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dakwahnya saja berapa lama? Dakwahnya saja 950 tahun itu. Itu bukan usia tapi dakwahnya saja itu. Yang menyampaikan itu Ibnu Abbas itu dalam kitab Qasasul Anbiya, Imam Ibnu Katsir menyampaikan. Dan Nabi Nuh diangkat menjadi rasul berapa? 400 tahun. Berapa itu? 400 tambah jadi berapa, Pak? 1350. Belum setelah peristiwa banjir itu masih hidup beliau. Berapa? Ya 400 tahun. Jadi berapa usianya? Jadi bingung hitungnya. 1700-an. Betul tidak? Panjang tidak, Pak? Panjang. Ada di Quran disebut Dzulqarnain. Berapa usianya? Itu beliau sezaman dengan Nabi Ibrahim. Di dakwah Nabi Ibrahim beriman beliau. Sempat tawaf bersama Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Orang Yaman, raja itu. Kata Ibnu Abbas, keliling buminya saja, keliling semua yang menjadi wilayah kekuasaan beliau itu, dia datangi itu 500 tahun. Ini kelilingnya saja, Pak. Berapa usianya? Sekitar 700 tahunan. Ya. Nabi Musa 120 tahunan. Nabi Yusha bin Nun itu berapa? 127 tahun. Panjang-panjang usianya gitu ya. Nah, jadi untuk umat beliau ini Nabi menyampaikan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Nah, untuk umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Jadi kalau lebih dari itu udah termasuk apa, Pak? Bonus. Ya, segitu usianya kan. Sekarang kan ada sih yang lebih dari 70 cuman enggak banyak. Yang nyampe 100 itu kayaknya
Kalaupun ada ya sudah nggak bisa ke masjid seperti Ustaz Dadang ya. Nggak ngaringkuk di kamar gitu kan. Saya ada tetangga ada di Cihanjuang itu tetangga usianya nggak nyampe 100. Tapi sudah uzur gitu. Itu sudah hampir 10 tahun nggak kemana-mananya gitu ya. Ya. Nah, kembali. Jadi Abu Thalib itu usianya 80 tahun lebih, udah sepuh. Kenapa meninggal dunia? Karena beliau ketika peristiwa Amul Maqata itu, peristiwa pemboikotan itu, beliau termasuk orang yang paling depan membela Nabi. Seandainya Abu Thalib tidak ikut, nggak akan diapa-apakan. Kenapa mereka menghormati Abu Thalib? Karena Abu Thalib itu tokoh dan mereka tahu Pak, Abu Thalib tidak masuk Islam, maka dibiarkan. Iya kan? Maka nanti yang menyebabkan pembatalan ya pemboikotan itu Abu Thalib yang Nabi sampaikan, wahai paman, Allah berikan wahyu kepadaku bahwa kulit yang disimpan di dalam Ka'bah yang isinya perjanjian, bukan perjanjian, kesepakatan zalim mereka itu dimakan rayap gitu loh, dimakan rayap kecuali tulisan Bismikallahumma. Kata Abu Thalib, dia yakin benar tuh. Maka ketika si Abu Jahal dan kawan-kawannya ya tetap bersikukuh tidak akan memberhentikan peristiwa pemboikotan ini, kata Abu Thalib bagaimana? Ya sudah kita lihat saja. Ya aku diberikan kabar oleh ya keponakanku bahwa yang kalian tulis di kulit itu yang isinya perjanjian, bukan perjanjian apa? Kesepakatan zalim mereka untuk memboikot muslimin, Bani Hashim dan Bani Muthalib itu dimakan rayap kecuali tulisan Bismikallahumma. Kata Abu Jahal, nggak mungkin. Ya coba aja lihat. Ayo kita lihat. Kata Abu Thalib, kalau memang terbukti dimakan rayap, hentikan. Oke, sepakat kita hentikan. Kalau tidak, terserah kalian. Lanjutkan, berarti Muhammad itu pembohong. Ini kata Abu Thalib. Oh semangat sekali Pak. Datang dicek ke dalam Ka'bah, dibuka ternyata benar. Ya, itu dimakan rayap semuanya kecuali yang ada tulisan Bismikallahumma. Itu enggak dimakan rayap itu. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an soal Qamar itu bagian dari mukjizat. Ditampakkan Pak, sudah tahu enggak beriman juga memang mereka tidak niat beriman gitu. Kalau mendustakan, wah ini sihir katanya gitu kan. Itu dia sihir Nabi itu, tukang sihir. Masih bisa berbuat seperti itu, aneh kata mereka. Ya. Nah jadi mereka tahu Pak, makanya kemudian Abu Thalib itu kita meyakini benar Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan hadis Nabi dan ayat Quran yang turun, Abu Thalib itu meninggal di atas kesyirikan, tidak masuk Islam. Ya. Tapi orang Syiah enggak seperti itu. Orang Syiah punya keyakinan Abu Thalib itu mukmin sejati di surga, bahkan surganya paling tinggi katanya. Ini Syiah seperti itu. Abu Bakar yang jelas dijamin surga, Umar bin Khattab dijamin surga, Utsman bin Affan bahkan istri Nabi Aisyah, Hafsah, kata mereka kafir, finnar, kan dibalik Pak. Abu Thalib jelas sekali ayat Qur'annya kan, semua kalau kita membuka tafsir sepakat para ulama ketika menjelaskan ayat di soal Qasas itu, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya ya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah. Ya. Tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki, terserah Allah. Nabi pun tidak punya hidayah Pak. Hanya menjadi jalan dengan berdakwah, semoga sampai hidayah Allah kepada sebanyak mungkin manusia kan itu. Gak punya hidayah Nabi itu. Ya. Nabi bersedih. Nah di beberapa kitab sirah disebutkan ada alasannya Pak. Menjelang wafat Abu Thalib itu, maka Nabi yang mulia datang
Termasuk di sana ada Abu Jahal dan Abu Umayyah. Ini orang-orang pembesar Quraisy, orang yang berpengaruh, Pak. Jadi ketika detik-detik sakaratul maut itu, di sebelah kiri ada Abu Jahal dan beberapa kawannya. Di sebelah kanan Nabi yang mulia, Pak. Ini nih detik-detik sakaratul maut. Dan ini kita ambil pelajarannya. Betapa dahsyatnya pengaruh lingkungan kawan itu luar biasa, Pak. Nah, ketika Nabi yang mulia datang melihat paman dalam kondisi sakaratul maut, maka Nabi yang mulia menyampaikan beberapa kalimat. Saya mengutip sebagaimana disebutkan di dalam kitab Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Bagaimana kalimatnya? Ya ammi, wahai paman, katanya. Qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika indallah yaumal qiyamah. Wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah, paman. Satu kalimat yang aku akan gunakan sebagai hujjah untuk membela engkau di hadapan Allah dari kiamat nanti. Itu ketika Nabi menyampaikan, mengajak beliau untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nggak berani, Pak. Di sebelah kiri ada Abu Jahal dan kawan-kawannya. Kata Abu Jahal, bagaimana? Ya Aba Talib, atarghabu am millati Abdul Muttalib. Abu Talib, apa engkau akan meninggalkan ajaran nenek moyangmu karena ajakan Muhammad? Ya, kamu akan dikenang apa nanti? Kamu nggak takut dicela nanti? Ya, nggak berani, Pak. Masih dia melihat lagi sebelah kanan. Nabi yang mulia kemudian menyampaikan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah yaumal qiyamah. Paman, ayo ucapan paman kalimat la ilaha illallah, yang dengan kalimat itu aku akan membela engkau nanti di hari kiamat di hadapan Allah. Masih nggak berani juga, Pak. Perang nih. Kembali kata Abu Jahal, ya Abu Talib atarghabu am millati Abdul Muttalib. Abu Talib, jangan ikuti dia. Kamu nggak takut nanti apa yang dikenang oleh orang-orang di sekitarmu? Ya, kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu karena ajakan Muhammad ini? Perang terus. Sampai akhirnya ketika ruhnya dicabut, ya, dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Makanya iman itu, Pak, qaulun bil lisan. Diucapkan dengan lisan. Wa af'alun wa i'tiqadun bil jinan wa af'alun bil arkan. Jadi iman itu ucapan dengan lisan. Yakini dengan hati dan buktikan dengan perbuatan. Itulah iman, dan iman itu yazidu bi taatillah wa yanqusu bi maksiatillah. Iman bisa bertambah karena ketaatan kepada Allah dan bisa berkurang karena kemaksiatan. Ini sesuai, betul tidak, Pak? Lah kita kalau sedang taat, gimana iman kita, Pak? Coba perbanyaknya ketaatan. Sholat tahajud, kita jaga doanya, betul tidak? Berjamaah di masjid, sholat subuhnya, zikir paginya. Kalau Senin Kamis, saum Senin Kamis atau saum Daud, kita istiqomah tilawah, ya minimal one day one juz misalkan. Kita bersedekah, berbuat baik terus, pasti akan bahagia dan akan dekat dengan Allah dengan sendirinya, betul tidak? Nah, coba kalau kita berbuat maksiat, ya, berbuat maksiat, bagaimana, Pak? Itu ada, seakan-akan ada hijab yang menghalangi kita dengan Allah, betul tidak? Terasa jauh dari Allah. Itulah keimanan. Gitu. Nah, kita meyakini benar bahwa Abu Talib itu meninggal di atas kesyirikan. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi orang-orang Syiah tidak seperti itu. Dan yang menyedihkan, Pak, buku-buku mereka sekarang dikasih pengantar sama, ya mohon maaf, Kementerian Agama gitu. Nah, ini yang menyedihkan gitu ya. Dikasih kata pengantarnya gitu. Bahkan menjadi kajian seakan-akan ilmiah.
Ya, dengan menyampaikan datanya. Saya bilang bukan ilmiah itu. Kenapa? Enggak ada yang lebih kuat kecuali pernyataan Nabi, betul tidak? Hadisnya sahih, Pak. Ini kadang-kadang mereka itu tidak konsisten. Sering mengutip hadis Bukhari Muslim tapi untuk menguatkan keyakinan mereka gitu, bukan mencari kebenaran, bukan. Padahal jelas sekali. Ya, ketika Nabi yang mulia ditanya, kan Nabi itu ketika Abu Thalib meninggal dalam kondisi kafir, sedih tidak Nabi? Sedih, Pak, manusiawi. Bayangkan, dari semenjak Nabi yang mulia ditinggal wafat oleh kakeknya Abdul Muttalib itu, yang dipercaya mengasuh Nabi, mengurus Nabi itu siapa? Abu Thalib. Kenapa, Pak? Kok tidak yang lain? Kenapa? Yang pertama, Abu Thalib itu ya adiknya Abdullah. Siapa? Adiknya Abdullah. Ya. Adiknya Abdullah. Siapa Abdullah itu? Ayahnya Nabi dari satu ibu. Satu ibu, satu sama gitulah. Itu Abu Thalib sama dengan Abdullah. Dekatlah gitu kan. Kan Abdul Muthalib punya beberapa orang istri. Hamzah itu tidak seibu dengan Abdullah, tapi paman Nabi juga. Al-Abbas beda lagi. Tetapi Abu Thalib dengan Abdullah satu ibu itu. Ada kedekatan. Makanya kemudian ketika diberikan wasiat itu oleh Abu Thalib, oleh Abdullah itu Abu Thalib. Karena kedekatan tadi Nabi itu ya beda lah gitu kan. Kedekatannya beda dengan Abu Thalib dibanding paman yang lain gitu. Maka dititipkan kepada Abu Thalib, dan secara usia ya lebih sepuh gitu kan. Dibandingkan yang lain kan, kayak Nabi dengan Hamzah itu kan hampir seusia, Pak. Hampir sama. Beda sedikit. Dengan Al-Abbas juga tidak jauh beda. Dengan Abu Thalib itu beda gitu kan. Jadi Abdul Muthalib memberikan wasiat agar menjaga ya Nabi. Dijaga sampai usia Nabi 50 tahun. Berapa lama tuh bersama pamannya? 40 tahun lebih ya. Wajar tidak, Pak? Banyak kenangan, betul tidak? Direkam oleh beliau. Itu pelajaran. Dan jangan aneh. Masa katanya Abu Thalib yang membela bisa-bisa nggak masuk Islam? Aneh, kata mereka begitu. Lah, kalau mau begitu, Quran memberikan banyak contoh, betul tidak? Nabi Nuh tuh istrinya nggak beriman juga. Kenapa nggak dihujat sama mereka? Betul tidak? Nabi Nuh itu kan nggak beriman istrinya, Pak. Tidak hanya istrinya, bahkan anaknya sendiri. Siapa? Namanya Yam atau Kanaan. Nggak beriman. Ada lagi siapa? Nabi Lut. Nabi Lut itu juga nggak beriman siapanya? Istrinya tidak beriman, dia nggak LGBT, enggak. Tidak ada keanehan, tapi dia membiarkan dan mendukung. Hati-hati ini. Kan sekarang ada nih orang-orang yang tidak berbuat, yang melegalkan LGBT kan mendukung. Dia tidak LGBT, tidak. Ada yang begitu. Tapi atas dasar HAM, mereka apa? Tidak menolak. Dia bukan LGBT, tidak menolak, ya, bahkan membenarkan, itu sama. Ulama sepakat, istri Nabi Lut itu tidak LGBT, tetapi dia membiarkan. Nabi Lut menolak kan, bahkan mengingkari gitu. Nah, itu masuk golongan mereka, termasuk yang dibinasakan Allah kan, istri Nabi Lut, hati-hati. Nah, maka Nabi yang mulia menyampaikan, aku akan memintakan ampunan kepada Allah selagi tidak ada larangan gitu. Wajar tidak, Pak? Wajar. Sampai kemudian turunlah surat At-Taubah yang berisi apa? Teguran. Teguran bagaimana? Teguran agar Nabi yang mulia tidak memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang jelas tempat kembalinya ketika matinya tidak berada di atas tauhid, tidak
beriman. Itu jelas Pak. Di mana tempat kembalinya Pak? Finnari jahannam. Jelas sekali gitu loh. Ya. Nah kemudian yang menarik apa? Ada dialog Al-Abbas. Al-Abbas itu berarti siapanya Abu Thalib? Siapanya? Adiknya gitu kan. Hanya beda ibu saja. Pamannya Nabi juga kan, Al-Abbas itu. Pernah bertanya, ya Rasulullah, ya Muhammad, itu pamanmu itu, Abu Thalib itu membela kamu luar biasa. Apa sih manfaatnya pembelaan kepada kamu selama ini? Hanya karena dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini jelas Pak, dalam Bukhari disebutkan. Ditolak sama orang Syiah itu. Lihat kalimat Nabi. Nabi yang mulia menyampaikan, Abu Thalib itu ya, membelaku itu bukan atas dasar iman, tapi atas dasar fanatisme kesukuan. Nah, ini ya. Atas dasar hamiyatul jahiliyah. Dan atas dasar ini wasiat dari siapa? Ayahnya Abdul Muttalib. Itu tok kata Nabi. Tapi karena pembelaanku, maka siksaan untuk Abu Thalib yang paling ringan. Paling ringan Pak. Kalimatnya al-an huwa fi dhahdahin minan nar. Dia paling ringan saja. Ya, paling ringan. Yang kalau baru masuk semata kaki hanya segitu saja tuh. Orang kan tenggelam dia hanya kayak orang banjir tuh. Kena air kan. Nah, dia tuh segitu gitu. Ketika masuk tapi mendidih ini otaknya gitu. Ya, itu paling ringan, Pak. Nabi sebutkan, ini lisan Nabi menyampaikan. Nah, kadang kita berlogika masa sih gitu. Orang yang paling berjuang bersama Nabi kok seperti itu? Nggak masuk akal. Nah, sering begitu tuh. Ya, padahal Nabi sendiri yang menjalaninya menyampaikan, ya begitulah nasib pamanku. Karena aku nggak punya hidayah, kata Nabi. Dan itu yang menyebabkan Allah memberikan ayat Quran di Al-Qasas itu, ayat 48 ya. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Begitu. Maka wafatlah Abu Thalib. Jadi ini pelajaran penting bahwa Abu Thalib itu membela Nabi bukan atas dasar iman, tidak, tapi atas dasar apa Pak? Hamiyatul jahiliyah. Ini nggak ada nilainya Pak. Pokoknya nggak boleh, betul tidak? Kita membela habis-habisan itu harus karena Allah. Saya di sini pentingnya niat. Apa pentingnya? Niat. Ya, makanya para pejuang itu orang-orang yang berjuang, ya kalau muslim harus dia yang pertama kali apa? Karena Allah saja, betul tidak? Yang karena yang lain mungkin di dunia dapat pujian sebagai pahlawan gitu ya, tapi belum tentu di sisi Allah Pak, betul tidak? Makanya orang-orang yang saleh, para ulama itu nggak mau di masa hidupnya dipuji, dilulukan, mungkin dia nggak jadi pahlawan, nggak mau itu. Ini kisah menarik Pak. Pak Nasir, Muhammad Nasir itu kan salah seorang tokoh di negeri kita ya. Beliau seorang tokoh yang punya gagasan NKRI dalam mosi integral Nasir. Terkenal sekali. Ini pada masanya orang ini luar biasa Pak. Sudah mainnya bukan lagi di tingkat nasional tapi internasional. Ikut mendirikan banyak organisasi besar gitu. Seperti Rabitul Alam Islam Mekah itu beliau banyak berperan. Nah ketika itu, ini keluarganya. Ketika akan diusulkan Nasir sebagai pahlawan itu nggak mau Pak. Nggak mau itu awalnya itu. Ya, jangan katanya. Nggak mau. Itu ahli warisan nggak mau Pak. Karena kita tahu bagaimana Bapak ini berjuang dengan luar biasa gitu. Nggak mau, jangan. Kita tahu bahwa beliau sebagai seorang pejabat bahkan punya posisi yang tinggi di masanya gitu. Perdana Menteri itu luar biasa, betul tidak? Di masanya loh Pak. Dan secara pendidikan beliau tidak tinggi, hanya sampai SMA saja itu. Tetapi keilmunya diakui itu. Ya, sampai ada beberapa tulisan tentang beliau berbahasa Arab, itu karya ilmiah di Mesir, di Pakistan, juga di Saudi. Saya punya dikasih belum lama oleh salah seorang santri saya dari Riyadh. Saya ada buku bagus tentang Pak Nasir. Ya, berbahasa Arab Pak.
tebal sekali. Yang nulis siapa? Orang Arab. Tentang Pak Nasir itu. Jadi kita ini punya tokoh hebat yang kita lupakan, Pak. Nah menariknya apa? Ketika diusulkan menjadi pahlawan itu nggak mau ahli warisnya, Pak. Awalnya nggak mau, Pak. Perdebatan sengit. Nggak usah katanya, nggak usah. Kita nggak mau malah nanti di akhir dituntut katanya. Bapak tuh udah nggak mau seperti itu kan. Cuman karena diskusi panjang lebar kan beliau sudah meninggal gitu kan, sudah meninggal. Ya ini sebagai penghargaan kita buat jasa beliau. Dibujuk akhirnya diseminarkan dan ya, adalah keputusan ya bahwa beliau pahlawan nasional. Artinya apa, Pak? Memang tidak mudah, betul tidak? Ya, ya kalau sudah meninggal, mudah-mudahan jadi ingatan yang baik untuk generasi kemudian kan begitu. Sebagai doa Nabi Ibrahim kan, itu diantara dalil yang disampaikan oleh panitia waktu itu gitu, yang menginginkan Pak Nasir jadi pahlawan nasional. Apa waja'ali lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah jadikan aku buah tutur yang baik untuk anak cucuku kemudian hari. Ya, alhamdulillah kan sekarang mendengar disebut tambah beliau apa yang terbayang? Kebaikan. Ya setiap orang kadang sempurna apa pasti punya salah. Tapi ketika banyak kebaikannya dan sudah meninggal, ya silakan aja orang-orang ngomong apa tentang orang itu gitu. Itulah amal jariahnya gitu. Sudah meninggal mah nggak bisa direkayasa, betul tidak, Pak? Nggak bisa, Pak. Orang dengan sendirinya mengucapkan itu ya nggak ada direkayasa. Orang udah meninggal, betul tidak? Nah, berbicara tentang sosok ini, semua kebaikan insya Allah. Itu mudah-mudahan bukti ya bahwa amal beliau itu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah kemudian setelah meninggal Abu Thalib, maka meninggal juga Khadijah. Siapa? Khadijah, Pak. Ini Nabi berat sekali dengan wafatnya siapa? Khadijah. Kenapa? Jadi Khadijah ini punya kedudukan yang sangat tinggi di sisi Nabi yang mulia, Pak. Ketika wafat Khadijah, Nabi lebih terpukul lagi. Dan tidak lama jaraknya. Ya tidak lama. Nabi yang mulia menyampaikan tentang Khadijah ini. Kata Nabi, khairu nisaiha Maryam ibnatu Imran wa khairu nisaiha Khadijah. Wanita terbaik itu kata Nabi yang pertama siapa? Maryam, putrinya Imran. Ini ibunya siapa, Pak? Nabi Isa. Ya. Dan juga Khadijah. Nah, disebut siapa? Khadijah gitu ya. Nah Khadijah ini dalam sebuah hadis yang sahih Imam Bukhari Muslim menyampaikan banyak keutamanya, Pak. Suatu hari Nabi yang mulia itu ini masih ada Khadijah. Ini di Mekah, Pak. Ini kenangan Nabi itu tidak pernah ya susah dilupakan bersama Khadijah. Makanya Nabi menyampaikan gak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Lihat kalimatnya. Ya Rasulullah, ini Jibril yang datang. Jibril datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hazihi Khadijah. Ini Khadijah. Qad atat ma'aha ina'un fihi idam atau ta'am atau syarab. Ini Khadijah tuh. Ya, bersamanya sebuah bejana yang berisi lauk, makanan dan minuman. Fa'idha hiya atatka, jika Khadijah telah sampai di hadapanmu, faqra' alaihas salam, katakan kepadanya bahwa Robnya ya dan aku Jibril ya mengucapkan salam untuknya. Wa basyirha bi baitin fil jannah, sampaikan pula kabar gembira untuk istrimu Khadijah itu tempat kembalinya surga. Min qasobin la sakhaba fihi wala nasab, yang nanti akan dibangunkan rumah di surga dari emas yang nyaman, tidak bising dan tidak akan merasa capek. Ini kalau di dunia Pak punya rumah mewah, capek nggak Pak? Ngurusnya. Ada rumah yang besar, atau belum bikin listriknya gitu ya, belum kudu dibersihan, nah tetap gitu kan. Nah, di sana enggak Pak. Ya, jadi kalimatnya min qasobin la sakhaba fi wala nasab.
Ini masih hidup Khadijahnya, Pak. Masih ada bersama Nabi di Mekah ini. Jibril datang menyampaikan. Ini kita senang tidak, Pak? Misalkan ya, Ustaz Dadang ada salam dari Imam Masjidil Haram, Syekh Sudes. Wah, senang tidak? Senang tidak, Ustaz? Atau biasa aja Ustaz katanya. Senang ya? Ustaz Arifin ada salam. Ya, dari Imam Masjid Nabawi, Syekh Salah Budair. Wah, yang suaranya Masya Allah ya. Senang tidak, Pak? Wah, senang sekali. Ustaz serius. Coba mana buktinya? Oh, ada di WA nih. Masya Allah. Senang tidak? Senang sekali, Pak. Saja kalau diucapkan gitu senang gitu kan. Saat ada salam dari Ustaz Dadang. Wah, siap, makasih. Ya, gitu kan. Wah, senang gitu ya. Senang, Pak. Sama orang yang kita muliakan, yang kita hormat, senang sekali gitu. Kehormatan buat kita. Lah ini yang mengucapkan salam siapa? Allah. Dan sebaik-baik malaikat siapa? Jibril. Sadadang ada salam dari Allah dan malaikat Jibril. Waduh. Surga tempat kembalinya. Wah, gitu mah waduh lah sekarang. Gak ada wahyu dari mana itu kan. Nah dulu tuh Nabi menyampaikan begitu, Pak. Ini apa artinya? Menunjukkan kedudukan siapa? Khadijah. Betapa tingginya di sisi Allah. Ya. Nah ketika Nabi menikah dengan siapa? Dengan Aisyah ya. Jadi nggak pernah ada istri yang paling cemburu si Nabi itu selain dari Aisyah. Ini Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini. Yang nanti setelah Nabi menyampaikan alasan kenapa Nabi tidak bisa melupakan Khadijah, baru diam Aisyah. Nggak pernah lagi. Ya, cemburu memperlihatkan sampai kalimat-kalimat yang nggak layak keluar itu ya wajar kalau udah cemburu begitulah. Perempuan begitu. Gitu Bu ya? Oh enggak. Tengaku. Kita lihat. Ini Aisyah nih menceritakan. Ma ghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah. Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi melebihi kecemburuanku terhadap Khadijah. Nabi itu padahal sudah meninggal gitu. Menceritakan Khadijah itu luar biasa kalau sudah. Ini kata Aisyah. Padahal aku ini belum pernah berjumpa dengannya. Ya, belum pernah berjumpa. Masih kecil gitu ya. Ya mungkin tidak beda kan, masih kecil di Aisyahnya gitu. Walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksilu dzikraha wa rubbama zabaha asyata thumma yuqatti'uha a'dha'an thumma yab'athuha fi sadaiki Khadijah. Terkadang Nabi itu menyembelih kambing lalu memotong dan mengirim pada teman-teman Khadijah dikirim. Ini untuk Khadijah, untuk kawannya Khadijah itu. Ya, ini dalil. Jadi kalau kita ingin berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal, sambung silaturahim. Siapa kawan orang tua kita misalkan ya, sambung oleh kita, kasih sedekah, ketemu, bantu gitu. Kalau dia susah, itu menyambung. Itu nyampe pahala kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Gitu. Ini kata Aisyah. Qultu lahu ka'annahu lam yakun fid dunya imra'il Khadijah. Seakan-akan gak ada wanita di dunia kecuali Khadijah saja gitu. Khadijah deui gitu. Ini kata Aisyah, dia ke kalimat coba. Sampai kemudian Nabi menjawab. Innaha kanat wa kana li minha walad. Gak ada yang bisa menggantikan Khadijah, Aisyah, gak ada. Ya. Nah, kan ingin tahu alasannya kenapa gitu kan? Nah lihat kalimat Nabi Pak. Nabi menyampaikan alasannya. Ini deh alasannya. Kata beliau nih,
Ma abadadani Allah azza wa jalla khairan minha. Aku belum dan tidak akan pernah mendapatkan ganti sebaik Khadijah, enggak ada. Lihat kalimatnya. 4 alasan. Qad amanat bi idz kafara bin nas. Yang pertama, ya, karena Khadijah lah yang pertama kali beriman kepadaku tatkala manusia mengingkariku. Ini alasan pertama. Wa sadaqatni idz kadzdzabani an-nas. Yang kedua alasannya, Khadijah itu yang percaya kepadaku ketika orang lain mendustakanku. Wa wasatni biha bimaliha idz harramani an-nas. Dan Khadijah lah, ya, yang berkorban dengan seluruh hartanya ketika orang-orang itu mencegahku, memusuhiku. Yang keempat, wa razaqani Allahu azza wa jalla waladah idh haramani auladan nisa. Dan Khadijah lah yang memberikan keturunan kepadaku ketika semua istriku tidak. Ini kalimat ini disampaikan sebelum Nabi menikah dengan Maria Al-Qibtiyah. Kan dari Maria punya keturunan Ibrahim, tapi meninggal juga itu. Mendengar ini, Pak, 4 alasan ini Khadijah, Aisyah faham dan tidak pernah lagi mengungkit masalah itu. Apa pelajarannya, Mak? Kadang penting juga ya. Kan ada orang yang ngeyel ya. Ini kok merendahkan si fulan misalkan. Ini dia nggak tahu jasanya misalkan ya. Kita yang tahu sejarah sampaikan, Pak. Kadang-kadang perlu, betul tidak? Kita bongkar misalkan, kamu ini nggak tahu siapa orang itu. Ini kalau nggak bukan karena dia nggak ada di Masjid Nurul Masyriq. Itu kadang penting juga nih. Kalian mungkin yang sekarang tidak tahu sejarahnya. Ini kalau nggak ada Bapak Fulan, nggak ada Nurul Masyriq sampai sekarang ini. Kita nggak punya masjid mungkin. Penting sampaikan agar orang tahu diri gitu kan. Betul tidak? Kadang harus, Pak. Karena biasa kalau sudah tahu dia kan nggak berani lagi. Betul tidak? Nggak berani gitu. Ya. Ya kayak sekarang lah. Banyak orang-orang yang melupakan sejarah para tokohnya gitu ya. Sekarang ini, Pak, contoh ada upaya, kan Pak Nasir itu punya, ketika dakwah lewat politik dihalangi, beliau kan membuat Dewan Dakwah. Itu beliau berdakwah, ya. Oke, di jalur politik tidak ada, karena waktu itu luar biasa. Di zaman Orde Lama, Orde Baru itu, maka beliau apa? Membuat Dewan Dakwah. Dewan Dakwah itu, Pak, sekarang punya kadernya banyak sekali. Sampai ke pedalaman, kemana-mana. Saya ketika ke Maluku, ke Ternate, jadi banyak sekali itu. Itu dulu beliau mengirimkan dai gitu, setelah dididik sekian tahun, dikirim ke pedalaman. Mereka menikah, orang-orang Jawa menikah di sana, punya pesantren banyak sekali. Itu jasa besarnya. Nah, beliau kan punya prinsip dalam beragama, Pak. Nah, kalau konteks sekarang itu bahasanya nih berbicara tentang Dewan Dakwah itu hampir, Pak. Ini lembaga ini, Dewan Dakwah ini hampir diteroriskan loh, Pak. Ngeri tidak, Pak? Ngeri itu. Dewan Dakwah dulu, Pak. Semua mahasiswa yang mau belajar ke Arab Saudi, ke Timur Tengah itu pasti minta tazkiyah, rekomendasi Dewan Dakwah termasuk saya gitu. Itu enggak ada istilahnya surat sakti dulu begitu, Pak, di sisi kami itu dulu yang mau ke sana itu, kecuali apa? Rekomendasi dari Dewan Dakwah. Kenapa? Nah, ini ada sejarahnya. Penting kan sejarah disampaikan. Ya. Pak Nasir itu pada berikan penghargaan oleh Raja Faisal Arab Saudi. Sebelum Yusuf Qaradawi, sebelum Sayyid Sabiq yang nulis Fikih Sunnah tuh diberikan penghargaan, dia yang punya sumbangsi kepada Islam, itu lebih dulu Pak Nasir. Ulama kita loh, Pak, yang sangat low profile itu. Apa penghargaannya? Diberikan penghargaan sebagai tokoh yang memberikan sumbangsi besar terhadap Islam secara internasional. Itu diberi oleh Raja Faisal. Itu orang pertama diberi itu Pak Nasir. Masih ada sekarang buktinya itu tertulis beliau. Mau dikasih hadiah, Pak, uang besar sekali. Ditolak.
Pak Nasir. Kata beliau apa? Saya tidak perlu itu katanya. Yang saya inginkan, tolong terimalah ya anak-anak muda, para pelajar dari Indonesia yang akan lanjut kuliah di sini. Hanya itu saja. Saya nggak mau yang lain. Ini semua tahu ini Pak, tertulis Pak. Dikasih sekian banyak nggak diterima loh Pak. Dan Pak Nasir ketika tidak menjabat sebagai Perdana Menteri lagi, hanya berdakwah itu hanya naik sepeda ontel kemana-mana Pak. Rumahnya pun kecil, dulu ngontrak. Tapi kok bahagia ya, Masya Allah tuh Pak Nasir. Karyanya apa? Tulisan-tulisan termasuk karya besarnya Mosi Integral Nasir. Bahasa ini saya diskusi dengan kawan-kawan termasuk Ustaz Dr. Adian Husaini ya. Jadi orang-orang kita sekarang ini itu mungkin kalau menutup dewan dakwah itu di mata mereka itu kewalat lah gitu kan. Gimana wong itu karya besarnya Pak Nasir yang mendirikan NKRI ini nggak bisa kita dituding anti NKRI. Bagaimana wong Pak Nasir yang punya konsep Mosi Integral Nasir gitu kan. Di saat awal-awal tuh saat 45 sampai 50 itu kan masih RIS itu. Yang punya konsep itu Pak Nasir Pak keliling. Sampai diterima konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini banyak dilupakan, orang nggak paham. Hutang sejarah lah gitu. Ya kan kita tahu lah kondisi rezim kadang-kadang berubah-ubah kan. Nah sekarang ini kan ada upaya dari satu organisasi untuk membuat kesan negatif selain mereka gitu lah. Nah, ini yang mengerikan Pak. Makanya katanya ini hanya kalau seandainya bukan nggak ada bukti itu mungkin kita udah dibubarkan juga gitu. Ya karena Dewan Dakwah ini luar biasa. Orang-orang yang belajar ke Timur Tengah itu sampai sekarang tuh masih datang ke Dewan Dakwah minta tazkiyah. Dan mohon maaf tuh bahasa kami surat sakti Pak. Dan Dewan Dakwah nggak sembarangan ngasih rekomendasi. Oke, ditanya dulu siapa, dicek bahasa Arabnya sudah layak, nanti diberikan ajakan nanti kalau sudah selesai kuliah dakwah ya yang sungguh-sungguh. Seperti itu Pak, dikasih. Dewan Dakwah itu langsung diterima Pak. Begitu. Itu Dewan Dakwah. Ya. Nah, jadi penting ya kita menyampaikan kadang-kadang ini loh kita punya tokoh besar. Kamu nggak tahu sejarah ya, sampaikan Pak. Betul tidak? Biar orang tahu gitu, tahu diri gitu. Dituding segala macam, yang punya konsep itu siapa? Luar biasa gitu ya. Inilah Khadijah. Meninggal dunia Khadijah Pak. Nabi sedih tidak? Sedih Nabi Pak. Sedih sekali Nabi itu. Ya. Maka kata Nabi, tidak ada perlakuan dari orang-orang Quraisy kepadaku yang lebih dahsyat ya sebelumnya. Kecuali setelah meninggalnya dua orang ini. Siapa? Abu Thalib dan juga Khadijah Pak. Nabi sedih sekali. Nah kemudian dilanjutkan dengan dakwah Nabi ke Taif. Nabi itu dalam kondisi tertekan, makin sempit ruang geraknya di Mekah itu. Kan tidak banyak di Mekah Pak. Karena sebagian besar kan di Habasyah. Yang di Mekah itu nggak banyak. Karena sebagian di mana di Habasyah. Nah maka Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya, membidik. Ya, nampaknya Mekah sudah tidak kondusif kata Nabi. Kita akan datang ke mana ke Taif. Nah, dibidik Taif Pak. Dekat dari Mekah, tapi dekat Pak. Jadi kalau sekarang itu sejam setengah lah naik mobil itu ya, dekat Taif ini ya. Masih kita 60 mil lah, 80 kilo saja. Nah, maka Nabi yang mulia di bulan Syawal Pak, tahun sebelum kenabian itu, beliau mengajak siapa? Zaid bin Harithah. Nah, sadadang hikmahnya itu kemarin ya, Pak Arifin. Hikmahnya tidak mendampingi ke Aqsa ya. Jadi baru kemarin rombongan sampai 8 orang tidak masuk. Allahu Akbar itu ya luar biasa. Ada yang ditolak semua Pak. Ditolak semua Sanovan. Berapa? 16 orang itu keluar semua visanya Pak. Ditolak semua itu. Gak boleh masuk. Enggak tahu nih ya begitulah mereka ya. Tapi kita pelajari ya karena
Ya kita nggak tahu alasan pastinya, cuman memang boleh jadi karena Oktober itu bulan mereka ya, hari raya orang Yahudi ya. Jadi boleh jadi setelah pandemi ini kan baru kemarin dibuka lagi, Pak. Jadi banyak sekali. Ya kalau banyak Yahudi kan kita di nomor sekian kan gitu. Boleh jadi itu alasannya ya. Maka nanti ke depan kita menghindari bulan di mana mereka itu banyak datang ke sana gitu. Ini upaya kita saja ya. Karena pengalaman kami juga sebelumnya lancar-lancar saja gitu. Tidak pernah ada yang tidak masuk ya. Nah, jadi hikmah kemarin Sadadang kita udah sering ke sana ngajak jamaah kemana? Yuk kita ke bukan ke Taif, sama di Mekah ini. Kemana? Ke Mu'tah. Kenapa? Karena di sana ada makamnya Zaid bin Harisah gitu. Jadi ini tidak dimakamkan di Taif, tidak, gitu kan. Karena beliau termasuk panglima perang Mu'tah. Di mana Mu'tah itu di Yordan sekarang. Jadi karena kita kemarin Sadadang Arifin di Palestina, ya padahal aja hitungan tinggal loncat pagar gitu ya. Dengan nerobos pagar bisa gitu kan. Cuman ya begitulah, nggak boleh masuk ya, gara-gara nggak ada visa gitu kan. Ya keluar, kita naik kapal laut merah ya, nyebrang ke Yordan itu ya. Ke speedboat itu naik 1,5 jam lah ya. Nyampe, nah itu dekat. Kita mengunjungi ya tempat perang Mu'tah di mana Zaid bin Harisah wafat di sana syahid, termasuk Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah ibn Rawahah dan 12 sahabat yang lainnya. Ada itu areanya. Itu mah pasti di sana insya Allah. Karena memang dimakamkan di sana ya sahabat itu. Dijagalah. Jadi itu sejarah ya. Nah, Nabi itu datang ke Taif. Nah, mengapa Taif? Jadi yang pertama alasan Nabi itu mencari alternatif pusat dakwah selain Mekah. Yang kedua, Taif itu kota penting di Hijaz. Dulu ya. Nabi itu punya asumsi kalau orang Taif menerima, maka ini akan menjadi pendukung yang kuat dan menjadi pukulan telak bagi Mekah gitu loh. Itu logika Nabi, Pak. Dulu Yathrib atau Madinah itu nggak dikenal. Yathrib itu, Pak, itu bukan kota hebat, bukan. Di masa itu, justru yang terkenal itu Taif. Kenapa? Subur. Masa sekarang seperti itu. Di sana banyak pepohonan, ada kebun anggur, kebun apa namanya itu delima, banyak. Padahal jarak ke Mekah itu 1,5 jam kalau sekarang. Mekah Tanus, Taif mah subur. Subur, Pak. Banyak tumbuh pepohonan di sana, ya. Itu Taif. Ya. Jadi Nabi itu berharap dengan dakwah ke Taif kalau diterima itu kan mudah lah gitu. Orang-orang kan masuk Islam. Itulah peristiwa di Taif ya. Yathrib itu belum dikenal. Itu kota apa ya? Kota yang berpenyakit gitu. Itu Yathrib dulu, Pak. Dikenal demam Madinah. Makanya kan Nabi itu ketika awal-awal sahabat hijrah ke Madinah itu Bilal sakit itu ya. Oh, tapi Nabi mendoakan kan. Nah, doa Nabi yang dijawab itu menjadikan Madinah itu aman gitu, doa Nabi. Ya. Singkat saja, Pak. Maka Nabi yang mulia dakwah pertama itu kepada tokoh-tokoh sakib, tokoh kabilahnya. Ya. Nabi menawarkan agar Taif menjadi pusat dakwah. Tetapi orang-orang Taif pembesarnya menolak. Nabi diusir dari Taif. Sama, Nabi itu ketika ke Yathrib juga, Nabi kan juga menawarkan dakwah kepada tokoh-tokoh Yathrib. Bedanya orang Yathrib menerima itu saja, Taif tidak. Nah ini yang kemudian sering disampaikan orang-orang Taif yang kemudian nanti masuk Islam. Ya, mereka menyampaikan seandainya ini. Coba ya dulu kita terima dakwah Nabi, mungkin ini menjadi pusat Taif itu kan gitu. Tapi beralih ke Madinah kan. Madinah gitu. Padahal Madinah nggak dikenal sebagai kota hebat, Pak. Bagaimana singkatnya aja yang ditemui, Pak? Yang pertama Abu Yalail, Mas'ud bin Umair dan Hubayb bin Umair. Ini orang-orang pembesarnya. Ketiga orang ini, Pak, tidak menerima dakwah Nabi, bahkan mengejek, menghina dengan kalimat yang nyelekit. Apa nyelekit ya, Pak? Nyelekit nggak, Pak? Nyelekit itu apa? Menyakitkan gitu ya. Dengan sindiran tapi pedas gitu. Ini yang pertama, Pak.
Datang ke Abu Yalail, dia kalimatnya begini. Nabi menawarkan Islam, kata dia apa? Huwa yumaritu siyabal Ka'bah yumazikuha in kanallahu arsalak. Wah, jika benar Allah mengutusmu, kamu tuh Nabi, maka kain penutup Ka'bah akan terkoyak robek. Itu ungkapan dulu terkenal sekali. Kamu ngaku Nabi ya? Wah, robek kain Ka'bah nih. Kalau benar Allah mengutus kamu ini. Ini kalimat jadi mendustakan, tapi dengan kalimat begitu gitu. Yang kedua, bagaimana kalimatnya? Amma wajadallahu ahadan ghairak. Kamu datang ngaku Nabi dapat wahyu. Emang nggak ada orang lain? Ya Allah pilih, kok milih kamu gitu? Gimana ceritanya? Coba, ini enak gak dengar gini Pak? Yang terakhir beda lagi Pak. Yang terakhir, yang ketiga Nabi Dawud, kalimatnya begini jawabannya. Wallahi la ukalimuka abadan. Demi Allah aku tidak akan bicara denganmu selamanya. In kunta rasulan la anta a'dhamu khataran min an arida alaikal kalam. Waduh, jika benar engkau itu nabi, ya, kamu ngaku nabi kan? Waduh, gawat. Engkau orang hebat, tidak layak kita bicara sama kamu. Wala in kunta tukadzibu alayya ma yanbaghi an ukalimak. Tapi jika kamu pendusta, ngapain ngomong sama pendusta seperti kamu? Ini merendahkan, Pak. Ya. Gak akan ngomong sama kamu selama-lamanya. Aku gak mau berkomunikasi. Kalau kamu Nabi Rasul, aduh, aku ini siapa? Gitu. Ubah. Tapi itu niatnya apa? Merendahkan gitu. Aduh, kayaknya gak layak ngobrol sama kamu. Kalau kamu pendusta, ngapain ngomong sama pendusta? Udah pergi sana. Nabi menyiapkan begini. Oke lah, kalian menolak aku, tapi izinkan aku dakwah kepada masyarakat. Aku minta waktu 10 hari saja. Tolong jangan diberitahu orang-orang Mekah. Gak apa-apa kalian gak masuk Islam. Tapi izinkan aku tinggal di sini beberapa hari, aku akan mengajak. Ditolak sama mereka, Pak. Apa ujungnya? Mereka memprovokasi anak-anak budak yang kurang akalnya, kata Imam Ibnu Hisham itu, untuk mengejar Nabi, melempar dengan batu. Nabi dilempar dengan batu, pada kejar-kejar, dikatakan majnun, orang gila, tukang sihir. Dan Nabi sedih sekali. Berdarah Nabi yang mulia. Dan Zaid menceritakan, gak pernah aku menemukan kesedihan kecuali ketika itu. Nabi nanti ditanya juga oleh Aisyah, ya Rasulullah, ada gak kondisi yang membuat engkau itu sedih gitu? Apa? Itu Nabi Aisyah sampaikan ketika Hamzah terbunuh di perang Uhud. Nabi sedih, Pak. Nabi nangis. Kata Nabi, ada wahai Aisyah. Apa itu? Ketika aku dakwah ke Taif, didustakan. Aku sudah minta, nggak apa-apa tidak ikut ajaranku ini, tetapi jangan sampaikan ke orang-orang Mekah. Malah mereka sengaja menyampaikan gitu. Aku dilempari batu, aku sedih sekali. Kebayangkan bagaimana sedihnya Nabi itu. Nah, maka nanti ketika Nabi yang mulia dilempari berdarah, Nabi Pak, mukanya juga berdarah, giginya berdarah, kakinya berdarah juga. Itu mata kaki itu Pak, cek orang sudah memuncangin mata kaki itu. Ketika dia lempar itu kan Nabi jatuh tuh. Ditungguin, disebut ini orang gila, dukun, tukang sihir. Pas Nabi mau berdiri Pak, itu batu diambil, dilempar tuh pas ke kena itunya. Kenapa? Mata kakinya dilempar. Wah, Nabi nggak bisa jalan, betul tidak? Sorak mereka itu. Sampai Nabi itu ngesot, kata Zaid. Nabi ngesot Pak. Merangkak. Masuk ke kebun. Ke kebun anggur, itu milik siapa? Milik tokoh Mekah namanya Utbah dan Syaibah. Utbah ini kan benci sekali kepada Nabi. Tapi Utbah dan Syaibah melihat Nabi disiksa begitu, dia empati juga gitu kan. Nah, kadang orang zalim begitu juga, kalau lihat ini keterlaluan. Saya juga benci sama dia tapi nggak seperti ente gitu kan. Waduh, ini kasihan juga nih gitu. Akhirnya apa, Pak? Akhirnya ya ketika Nabi yang mulia masuk ke dalam, diperhatikan sama Utbah dan Syaibah. Muhammad disiksa begitu gitu kan. Anak-anak atau barudak letik Pak. Dibaledoku batu pas matanya berdarah. Orang nggak bisa jalan. Ngesot dihalangi sama Zaid. Dia juga penuh dengan darah Zaid itu. Ya. Setelah mereka pergi, kata mereka, mampus kamu Muhammad. Tinggalkan katanya. Maka Nabi yang mulia berdoa kepada Allah. Doanya luar biasa Pak. Nabi doa kepada Allah, lihat doa Nabi. Allahumma ilaika asku du'fa quwwati wa qillata hillati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustadafin
wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni au ila adawin malaktahu amri ilam yakun bika alayya ghadab fala ubali walakin afiyatuka hiya awsa'uli a'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu dhulumat wa saduha alaihi amru dunya wal akhirah min an tanzila bi ghadabuka aw yahilu alayya sakhtuka lakal utba hatta tarda wala haula wala quwata illa bik. Apa artinya, Pak? Ya Allah, hanya kepadamu ku adukan kelemahanku, ketidakberdayaanku, kehinaanku di mata manusia. Wahai Allah yang Maha Pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Rob orang-orang yang lemah dan Engkaulah Robku. Kepada siapakah Engkau hendak serahkan diriku ya Allah? Kepada orang-orang asing yang bermuka masam kepadaku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai urusanku? Aku tidak peduli asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Sebab sungguh teramat luas afiat yang Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung dengan cahaya wajah-Mu yang menyinari segala kegelapan dan karenanya urusan dunia dan akhirat menjadi baik. Dari amarah yang Engkau turunkan atau murka yang Engkau timpakan kepadaku. Engkaulah yang berhak menegurku hingga Engkau ridho. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan petunjuk-Mu. Artinya apa, Pak? Ya Allah, aku diperlakukan begini, aku ridho asal Engkau tidak murka kepadaku. Masya Allah. Ya, itu doa yang kata Imam Ibnu Qayyim boleh dibaca dalam Zadul Ma'ad, menyampaikan kalau kita diperlakukan zalim, Pak, baca doa ini. Ya, ini doa yang Nabi sampaikan. Karena boleh jadi kezaliman menimpa kita karena dosa kita juga. Nabi itu luar biasa, Pak. Ya, mengungkapkan kalimat, ya Allah, aku diperlakukan seperti ini, aku ridho, ya Allah, asal Engkau ridho kepadaku. Ya, aku ridho, katanya. Masya Allah, asal Engkau jangan murka kepadaku, ya Rabb. Ya. Nah, ketika beres berdoa apa? Itu Zaid menangis. Ada seorang yang bernama Adas. Ini dia tuh, ya, seorang budak milik Utsbah dan Syaibah. Dia orang Irak, orang Ninawa namanya, Irak. Jadi ketika kedua anak Robiah tadi ya, yang punya kebun yang Nabi masuk ke dalam itu melihat, kan ada belas kasihan ya. Aduh, kasihan juga. Padahal zalim juga, itu musuhnya juga, Pak. Nyakitin Nabi di Mekah, tapi melihat perlakuan orang Taif kepada Nabi begitu, sedih juga gitu. Akhirnya apa? Adas, kemari katanya. Ini budaknya, Pak. Ambil anggur ya. Kasih ke orang itu. Tuh yang di sana. Kasih saja, ente balik lagi. Udah jangan ngomong, kasih aja. Maka bagaimana? Adas berangkat. Nah, ketika datang, wahai saudaraku, aku diberikan tugas oleh majikanku memberikan ini, katanya. Oh, terima kasih, kata Nabi. Nabi ambil, Pak, dalam kondisi Nabi menangis, darah, Masya Allah. Dikejar-kejar, sedih Nabi itu. Lapar, haus Nabi itu. Dikasih apa? Anggur. Diambil. Nabi baca Bismillah, Nabi makan. Ketika Nabi memakan anggur dengan baca Bismillah, Anas terheran. Bismillah. Ini kalimat yang tidak pernah aku dengar dari orang-orang sini. Hanya utusan Allah ini, gitu kan? Karena dia orang Nasrani. Ala dinil masih, yang masih ada yang benar waktu itu, Pak. Nah, karena terheran-heran Nabi sambil ngobrol ya. Sambil makan anggur, ambil Bismillah. Nabi bertanya, min ayna anta, dari mana kamu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Sambil ngobrol gitu, kata Adas, aku ini beragama Nasrani. Aku berasal dari Ninawa. Disebutkan Ninawa. Mendengar itu apa katanya? Ninawa, kata Nabi. Oh, daerah seorang laki-laki yang saleh itu Yunus bin Matta. Tanya Nabi. Kata Adas, loh, engkau tahu tentang Yunus bin Matta? Oh iya. Huwa akhi, dia saudaraku. Iya, ada seorang Nabi, aku pun juga Nabi. Semua Nabi bersaudara, kata Nabi. Mendengar itu maka Adas merangkul kepala Nabi, diciumi Nabi yang mulia, apa? Dicium oleh Adas. Oh, aku ini tahu ada Nabi yang akan muncul di negeri Arab. Kamu nabinya diciumi Nabi itu, luar biasa. Senang sekali Adas itu. Itu Syaibah ya, dan Utbah itu melihat. Kata Utbah itu, kurang ajar si Adas ini, dan ngapain dia tuh? Kita suruh coba ngasih makanan balik, malah dia ngobrol. Dipanggil, Pak.
Ya, tatkala ketemu itu bagaimana? Ya, kata mereka berdua, "Waihaka ya Adas, celaka kamu." Disuruh cuma ngasih makanan malah ngobrol lagi tadi. "Ngapain kamu tadi memeluk orang itu? Menciumnya ngapain?" Kata Adas, "Wahai Tuanku, ya Maulai, wahai Tuanku, tidak ada sesuatu yang lebih baik di bumi ini selain laki-laki itu. Ia telah memberitahukan kepada aku sesuatu yang hanya diketahui seorang nabi. Aku ini orang Nasrani, aku tahu. Dia tahu itu." Kata Syaibah ini, "Celaka kamu. Jangan sampai dia memalingkan agamamu. Agamamu lebih baik dari agama dia. Udah kamu kerja lagi." Ya. Ada yang menyampaikan Adas masuk Islam. Ya, tapi memang sampai di sana kisahnya nggak ada lagi gitu kan, Adas ini. Ya, itu Adas, Pak. Ya, itulah kisah Nabi yang mulia di Taif. Nah, rangkaian peristiwa ini, Pak, wafatnya Abu Thalib, kemudian wafatnya Khadijah, ditolaknya dakwah Nabi di mana? Di Taif. Itu rangkaian-rangkaian yang membuat Nabi itu bersedih dengan kesedihan yang belum pernah beliau rasakan sebelumnya. Nah, itulah oleh para ulama dikenal rangkaian peristiwa ini terjadi tahun yang sama, maka dikenal Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun duka cita. Dan itu ada di dalam kitab sejarah, dikenal Amul Huzni. Jadi itu peristiwa yang disebut oleh para ulama kita dengan peristiwa tahun kesedihan karena rangkaian peristiwa tadi. Dan nanti kita tahu dari Taif inilah Nabi yang mulia kemudian nanti untuk menghibur Nabi yang mulia maka ada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Ini karena peristiwa ini. Maka Allah hibur nabinya dengan Al-Isra wal Mi'raj. Seperti apa? Ustaz Dadang, Ustaz Arifin yang menyampaikan. Nanti insya Allah ya. Nah, jadi ini runutnya begitu Pak. Kenapa ada peristiwa Isra Mi'raj itu dari sini dulu. Maka nanti ada peristiwa Isra wal Mi'raj. Allah alam bisawab, ini yang disampaikan sudah jam 6 kurang 12 menit. Kalau ada pertanyaan dari jamaah sekalian dipersilahkan. Ada pertanyaan silakan.